Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taki Ardelia Pratiwi dengan NIM 222410101022 dari kelas A Data Mining. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali tentang LKM yang sudah saya kerjakan. Nah, ini merupakan LKM 4 yaitu tentang classification tree. Itu suatu model yang digunakan untuk menentukan keputusan atau mengelompokkan suatu data yang berdasarkan model tertentu. Nah, model ini kita dapatkan dari data training dan juga data testing. Nah, data training ini adalah acuan dari pembuatan model decision tree. Nah, kalau data testing itu untuk menguji keakurasian dari model yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, di soal pertama kita disuruh mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset WINE. Hitunglah akurasi berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Langkah pertama kita harus import dulu beberapa library yang dibutuhkan seperti NumPy buat perhitungan matematiknya, terus Pandas ini untuk ngolah datasetnya, terus Matplotlib buat ngevisualisasikan pas kita ngupload tree-nya nanti. Nah, di sini juga ada Sklearn library yang dipakai supaya komputer ini bisa mempelajari sendiri dataset yang diberikan biar otomatis itu. Terus di sini ada form sklearn model selection import training test split. Nah, ini tujuannya ini buat nyisahin antara si data training sama data testing. Kemudian di sini ada sklearn matrix import confunction matrix. Di sini digunakan untuk mengetahui data yang diprediksi itu data yang benar ataupun data yang salah. Terus, form Sklearn tree, import decision tree classifier itu buat function untuk ngebuat decision tree-nya tadi. Terus, Sklearn matrix import akurasi score itu buat ngitung keakuratan dari prediksinya kelasnya nanti. Selanjutnya di sini ada form sklearn dataset, import plotwin. Nah, karena datasetnya udah di library sklearn tadi, jadi bisa langsung diimport otomatis. Jadi nggak manual kayak LKM sebelumnya pas dataset iris gitu. Terus yang ini buat nomor 3 nanti, buat yang ngeload Broncos Cancer. Habis itu kita import datasetnya, ya buat import dataset. Habis itu sekalian importinya itu buat ngimport decision tree-nya nanti. Oke, lanjut. Ini merupakan codingan inti dari dataset WINE. Pertama, kita harus ngeload dulu datasetnya. WINE data sama dengan load WINE sama dengan pd data frame WINE data. Maksudnya ini dataset WINE ini kan kita load dari sklearn-nya. Ya, kemudian setelah di load itu dimasukin ke data frame-nya biar rapi gitu. Terus print features name ini tuh buat apa namanya? Judul kolomnya nanti yang di atas, terus habis itu ngeprint dataset shape-nya untuk baris dan juga kolomnya nanti. Terus di sini juga ada print dataset WINE. Dataset WINE head-nya itu buat ngecek datasetnya itu udah bener apa belum gitu. Terus di sini juga ada function nih. Nah, functionnya ini def def tnt data df size ini tuh buat parameternya. Habis itu kita ngeprint
persentase data testing integer size-nya yang dikalikan 100 itu buat ngitung keakurasian berdasarkan persentasenya tadi. Persentasenya tadi kan diminta 20, 30, sama 40. Terus X1 value-nya itu 13, ini dimasukin oleh atributnya yang ada di dataset one-nya tadi, eh, kecuali kelasnya, dan di sini ada 0 sampai 12. Habis itu Y sama dengan target di sini maksudnya itu untuk mengklasifikasikan si kelasnya. Terus di sini ada X trend, X test, Y trend, Y test, trend test split, X Y test size sama dengan size random state sama dengan 100. Nah, di sini itu untuk misahin si data testing sama data training. Nah, si X-Train sama Y-Train ini buat nampung si data trainingnya nanti. Nah, kalau X-Test sama Y-Test itu buat data testingnya. Oke, selanjutnya ada CLF, eh, Decision Tree, Classification, Random State sama dengan 100. Di sini itu maksudnya itu biar data yang di split tadi itu nggak kepisah-pisah, jadi itu bakalan tetap gitu. Terus CLF fit sama CLS fit, Xtrend Ytrend itu kita masukin Xtrend sama Ytrend-nya gitu. Terus di sini Ypride sama dengan CLF predict, Xtext, print, Ypride. Ke sini tuh buat ngambil atributnya yang jadi acuan dari data testing gitu. Terus di sini ada si CM sama dengan confusion metric, YT sama YPRED, eh YPRED print CM, yaitu buat biar kita tahu berapa banyak sih data yang diprediksi benar dan berapa banyak data yang diprediksi salah. Terus eh a- acu sama dengan akur- akurasi, skor sama dengan YTES, YPRED, print acu. Terus ini tuh buat apa namanya? Ngitung akurasi dari prediksi tadi. Nah, habis itu kita tree plot tree. Terus di sini text presentation sama dengan tree export text CLF print text presentation. Nah, maksudnya itu teks representasinya tadi ini nanti direpresentasikan dalam bentuk teks biar lebih mudah dibaca karena kalau datanya itu banyak, terlalu banyak, bakalnya tuh jadi kecil-kecil dan bakalan sulit dibaca. Terus di sini ada print txt white data wine 0,2, 0,3, 0,4 itu bakal dikalikan sama 100 ini nanti. Jadi jadinya itu 20%, 30%, sama 40%. Oke, lanjut. Ini outputnya, jadi di sini ada fitur name-nya, ada banyak, ada alkohol, ada malic acid, ada es, ada banyak lah pokoknya. Terus data shape-nya itu ada 178 baris sama 13 kolom. Nah, buat datasetnya tadi, di sini tuh ada 5 dataset teratas ini. 5 dataset teratas yang bakalan muncul. Lalu, nah, ini 127 baris dan 13 kolom. Buat presentasi testing yang 20% tadi, di sini data set one-nya itu ada 3 kelas, yaitu kelas kelas 0, kelas 1, dan juga kelas 2. Nih, terus function matrix yang diambil, yang digambarkan dengan matrix ini ada ini. Nah, di sini tuh bacanya itu kayak di sini ada 11 data benar dan 2 yang data salah, sama 9 data benar sama 4 data salah. Dengan tingkat akurasinya itu ada 0,7778 ini. Terus ini yang tadi yang dipresentas
presentasikan dalam bentuk teks. Nah, kalau yang ini yang dalam bentuk 30%. Nah, apa namanya? Di sini datasetnya tadi juga sama. Ada 3 kelas, yaitu 0, 1, sama 2. Terus ini confunctional matrixnya, di sini tingkat keakurasinya ada 0,83333 ini. Terus ini buat yang 40%. Nah, ini adalah pohon keputusannya. Oke, selanjutnya di sini di nomor 2 sama tadi soalnya cuman datasetnya di sini dataset star. Nah, buat codingannya itu sama cuman di sini tuh pakai manual. Jadi sama seperti sebelumnya buat ngelotnya itu manual. Jadi kita masukin ke file apa datasetnya ke file habis itu kita copy paste-nya terus ditempel ke sini biar bisa dibaca. Terus ini buat outputnya. Nah, ini apa namanya pohon keputusannya. Nah, ini yang nomor 3. Tadi kan udah sempat disinggung kalau dia ini otomatis ya, apa namanya datasetnya nggak manual. Tadi juga udah dimasukin ke sini ini. Load breast cancer. Nih, buat codingannya sama, masih sama kayak nomor yang 1 sama 2 tadi. Nah, ini outputnya di sini fitur streamnya tuh ada banyak banget. Ada min radius, min tekstur, min perimeter, min area, dan masih banyak lagi. Datasetnya itu ada 509, 569 sama 30. Nah, ini buat apa datasetnya tadi diambil 5 yang teratas. Buat presentasi testingnya ini yang buat yang 20%. Terus ini buat 30%, 40%, sama ini pohon keputusannya. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.